Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumatun, faman farada fihinnal hajjah fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu para ikhwatal iman yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tayangan video kali ini insyaallah saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari mungkin subscriber saya Bapak Ibu yang bertanya mengenai jenis-jenis haji, di mana pertanyaannya kurang lebih demikian. Pak Ustadz, mohon penjelasannya, apa yang dimaksud dengan haji ifrad, apa yang dimaksud dengan haji tamattu, dan apa yang dimaksud dengan haji kiran. Perlu saya sampaikan melalui video singkat ini Bapak Ibu bahwa sebetulnya semua haji, ya semua jenis haji ini sebetulnya hampir sama. Cuman memang punya konsep masing-masing. Jadi punya konsep sendiri-sendiri Bapak Ibu. Jadi madzhabul arba' ini punya konsep masing-masing. Baik itu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali dan seterusnya. Dan insyaallah nanti saya akan menjelaskan satu persatu Bapak Ibu supaya panjenengan, supaya Bapak Ibu para ikhwah semua ini paham apa yang dimaksud dengan haji tamattu, apa yang dimaksud dengan haji kiran, apa yang dimaksud dengan haji ifrad. Karena biasanya jemaah haji ini hampir mayoritas ya kan, hampir mayoritas ini nggak paham apa yang dimaksud dengan haji tamattu, apa yang dimaksud dengan haji ifrad, haji kiran dan seterusnya. Karena kebanyakan biasanya kalau untuk jemaah haji ini hanya ikut-ikutan. Jadi kata si ketua kloternya begini ya kan, dia ikut aja gitu kan, manut aja. Sementara mereka tidak paham, jadi timbul tanda tanya juga dong dari jemaah haji. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan haji ifrad? Karena biasanya suka dijelaskan juga oleh pembimbing, oleh para kiai, para masyayikh, dan para habaib dan lain sebagainya. Kadang juga nggak paham juga gitu kan. Nah, untuk itu mohon betul-betul diperhatikan, nanti saya akan rinci satu persatu Bapak Ibu. Di mana yang pertama, saya akan membahas mengenai haji ifrad. Ini menurut Imam Syafi'i, konsepnya Bapak Ibu sekalian, konsep dan teknisnya sekalian, itu melakukan ibadah haji pada bulan haji, ya kan? Tolong diingat, yang pertama saya akan membahas bulan haji itu ada 3. Pertama, bulan Syawal, kemudian bulan Dzulqa'dah, dan yang ketiga bulan Dzulhijjah. Itu dimaksud bulan haji. Nah, mohon nanti ini harus jadi poin pertama. Jadi bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah itu 3 bulan termasuk bulan haji. Nah, ketika ada seseorang melakukan ibadah haji pada bulan haji, tepatnya pada bulan Dzulhijjah, kemudian pada bulan itu tidak melakukan ibadah umrah. Nah, tidak melakukan ibadah umrah. Satu contoh gini. Pertama datang, biasanya ini untuk gelombang kedua. Karena kalau gelombang pertama, mayoritas ini menuju Madinah dulu. Jadi di kota Madinah biasanya ikut program 9 hari yaitu sholat arba'in. Sholat arba'in, jadi sholat 5 waktu itu harus jangan terputus-putus selama 9 hari. Itu di Madinah. Sehingga itu yang dikenal dengan sholat arba'in. Ini rujukan dalilnya kepada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla fi masjidi arba'ina salatan la tafutuhu kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minal adab wa bara'atun minan nifaq." Jadi barang siapa yang melakukan sholat 40 kali tanpa terputus-putus di masjidku ini, di masjidi kata Rasulullah, di Masjid Nabawi, tanpa terputus-putus, maka baginya akan dijauhkan oleh Allah, akan dihindarkan oleh Allah yang pertama dari api neraka. Yang kedua, minal adab, dari segala siksa. Masya Allah. Jadi mulai dari siksa kubur, ya kan, siksa alam barzah maksudnya, siksa di padang mahsyarnya Allah, lebih-lebih siksa di akhirat. Itu akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa
yang melakukan sholat 40 kali berjamaah tanpa terputus-putus di Masjid Nabawi, itu yang pertama dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Yang kedua dari segala siksa, yaitu minal adab. Dan yang ketiga dari sifat munafik. Sehingga oleh Kementerian Haji Indonesia ini diadakan program sholat arba'in di kota Madinah, yaitu selama 9 hari, 5 waktu kali 9 hari. Seperti itu Bapak Ibu. Saya rasa paham sampai di sini ya. Itu gelombang yang pertama. Jadi ketika jemaah haji masuk ke kota Madinah, itu biasanya melakukan yang pertama sholat arba'in di Masjid Nabawi. Ya, tujuannya, rujukan dalilnya ya seperti itu tadi. Ya, barang siapa yang melakukan sholat di masjidku ini, kata Rasulullah, tanpa terputus-putus selama 40 kali, maka akan dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Yang kedua dari segala siksa, dan yang ketiga dari sifat munafik. Nah, setelah melakukan program sholat arba'in di Madinah selama 9 hari, otomatis ini menuju ke kota Mekah melakukan ibadah umroh. Nah, itu kan di bulan haji umrohnya, berarti itu tidak dikatakan haji ifrat. Nah, supaya nggak gagal paham, panjenengan mohon betul-betul diperhatikan. Berarti itu tidak dikatakan haji ifrat, karena melakukan ibadah umroh di bulan haji. Sementara kalau haji ifrat biasanya itu digunakan untuk jemaah haji yang gelombang kedua. Gelombang kedua itu sudah mendekati bulan haji. Jadi dari bandara King Abdul Aziz Jeddah itu langsung ke kota Mekah. Jadi sesampainya di kota Mekah, biasanya jemaah haji seperti biasa melakukan melakukan ihram, tapi tawafnya tawaf kudum. Seperti itu, tawafnya tawaf penghormatan saja. Nah, cuman ada nih beberapa versi yang kadang dianjurkan oleh para alim ulama supaya diikut sertakan dengan sa'i. Nah, seperti ini melakukan tawaf kudum 7 kali putaran, 7 kali putaran tanpa sa'i. Karena tawaf kudum itu tawaf penghormatan. Seperti itu. Ini ada yang pakai seperti itu. Jadi tidak pakai sa'i. Ini ada beberapa versi. Jadi tidak melakukan ibadah umroh, hanya melakukan tawaf kudum. Ada yang pakai sa'i, ada yang tidak. Ini versi apa ya? Ada beberapa versi inda ulama. Ya, kalau pengen jelas ya tinggal baca di kitab Al-Mughni fi Fiqhil Hajj wal Umrah. Jadi mungkin di kitab itu lebih jelas lagi Bapak Ibu. Insya Allah lebih detail ya kan. Apa yang dimaksud haji ifrat, apa yang dimaksud haji tamattu, haji qiran dan seterusnya. Jadi sekali lagi mohon diperhatikan, ketika jemaah haji landing di Jeddah, itu biasanya langsung ke Mekah, langsung melakukan tawaf kudum. Dan insya Allah nanti saya akan jelaskan versi mana yang menurut madzhabul arba'ah itu yang paling afdal gitu kan. Insya Allah saya jelaskan. Cuman intinya kalau haji ifrat itu tidak harus membayar tidak harus menyembelih seekor kambing ya. Beda dengan haji tamattu, tidak harus menyembelih seekor kambing di tanah haram. Nah, itu tadi Bapak Ibu yang dimaksud dengan haji ifrat menurut pandangan Imam Syafi'i. Nah, yang sekarang yang kedua ini haji tamattu. Haji tamattu ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ketika jemaah haji masuk ke Madinah dulu lebih awal ya kan, udah melakukan salat arba'in di Masjid Nabawi 9 hari di Madinah, biasanya oleh ketua kloter atau karom ya kan, ketua rombongan itu udah disarankan untuk menuju ke Mekah. Nah, seperti itu. Nanti niatnya biasanya di Masjid Miqat Bir Ali atau Masjid Zulkhulaifah. Dan di situ niatnya baru digabungkan antara haji dan umroh. Jadi yang dimaksud haji tamattu itu melakukan ibadah haji dan ibadah umroh pada bulan haji. Nah, niatnya biasanya seperti ini nih. Ini kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Nawaitul hajja wa umratan wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Itu sama seperti itu. Niat saya melakukan ibadah haji dan umroh di bulan haji. Wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Nah, ini biasanya ketika sampai di Mekah melakukan ibadah umroh. Ya, seperti biasa, tawaf umroh 7 kali putaran, kemudian sa'i 7 kali perjalanan, tahallul. Nah, setelah itu Bapak Ibu itu sudah lepas larangan ihram. Karena kalau sudah tahallul itu sudah lepas larangan ihram. Artinya kalau di hotel
itu pakai baju biasa. Beda lagi dengan haji ifrad yang tadi. Kalau haji ifrad dan haji qiran itu biasanya selalu dipakai baju ihramnya karena tidak membayar menyembelih seekor kambing, yaitu hadyu, ya, seekor sembelihan di sana. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ulangi, yang dimaksud dengan haji tamattu melakukan ibadah haji dan umroh pada bulan haji. Jadi digabung, niatnya itu digabung seperti itu Bapak Ibu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Itu haji tamattu. Itu pandangan menurut Imam Maliki. Nah, itu yang dikenal dengan haji tamattu. Nah, yang ketiga, yang versi menurut Imam Hanafi yaitu haji qiran. Haji qiran itu melakukan ibadah haji pada bulan haji, kemudian pada bulan itu tidak melakukan ibadah umroh, akan tetapi setelah melakukan ibadah haji baru melakukan ibadah umroh. Nah, ini yang dikenal dengan haji qiran. Seperti itu Bapak Ibu. Itu juga tidak harus menyembelih seekor kambing, tidak wajib dam, ya, tidak wajib dam. Cuman ya itu tadi resikonya itu Bapak Ibu sekalian, tetap jangan melanggar larangan ihram karena sudah berniat haji di mana? Di Bandara Internasional King Abdul Aziz. Jadi setelah melakukan tawaf qudum, kembali ke hotel, itu tetap dalam kondisi berihram, harus menjauhi larangan-larangan ihram, itu haji qiran. Tolong jangan sampai gagal paham, karena banyak yang kadang kurang paham di sini gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu harus betul-betul diperhatikan. Namun setelah melakukan ibadah haji baru melakukan ibadah umroh. Itu haji qiran. Nah, yang jadi pertanyaan, lalu versi mana Pak Ustadz yang paling afdal menurut madzhabul arba'ah, menurut Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, itu yang mana yang paling afdal gitu kan? Ada sebagian pendapat Bapak Ibu sekalian, ini mungkin kalau saya rinci di sini terlalu panjang durasinya ya kan, saya kasih gambaran sedikit. Menurut Imam Syafi'i, pandangan Imam Syafi'i, ya haji ifrad yang paling afdol. Apa sebab? Karena dia tidak melanggar larangan, tidak wajib dam, tidak harus menyembelih seekor kambing, ya kan? Itu pandangan Imam Syafi'i. Karena haji ifrad itu tidak melanggar larangan, artinya harus selalu memakai baju ihram dari Madinah atau dari kota Jeddah karena sudah berniat haji ifrad. Ya, tapi itu tadi harus jaga larangan ihram itu saja. Nah, beda lagi menurut Imam Maliki. Menurut pandangan Imam Maliki itu haji tamattu yang lebih afdol. Apa sebab? Karena kalau haji tamattu itu harus menyembelih dam, ya kan? Harus mengalirkan darah dan dagingnya itu disedekahkan. Jadi kata Imam Maliki itu paling afdal ya haji tamattu, disedekahkan daging kambingnya itu kepada fakir miskin. Jadi bisa bersedekah di sana. Nah, seperti itu. Nah, karena haji tamattu seperti yang saya sampaikan melakukan ibadah haji di bulan haji plus umroh gitu kan. Nah, jadi ketika berniat haji dengan umroh itu digabungkan pada bulan haji. Tapi harus bayar dam, seperti itu Bapak Ibu. Ketika saya teliti memang lebih hampir mayoritas kalau jemaah haji Indonesia Bapak Ibu itu melakukan haji tamattu karena menyembelih hewan hadyu, yaitu menyembelih kambing. Ini sesuai dengan rujukan dalilnya dalam surat Al-Baqarah misalnya ayat 196. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Jadi kalau kamu sudah merasa aman, ya kan, sudah tahallul dan lain sebagainya, barang siapa yang melakukan ibadah umroh sebelum haji, ya kan, seperti yang tadi dari Madinah melakukan umroh, kemudian tawaf sa'i selesai, tahallul, maka wajib baginya harus menyembelih dam, seekor kambing. Nah, itu dalam versi Imam Maliki. Beda lagi menurut pandangan Imam Hanafi. Menurut pandangan Imam Hanafi, haji qiran yang paling afdal Bapak Ibu. Apa sebab? Karena ketika melakukan ibadah haji, sudah berniat haji, melakukan tawaf qudum, itu harus tetap dalam kondisi berpakaian ihram, jangan sampai melanggar larangan ihram sampai hari H, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Setelah melakukan wukuf di Padang Arafah, melakukan tawaf ifadah, selesai tahallul, lepas larangan, kemudian melakukan umrah setelah itu, dan tidak wajib membayar dam. Itu versi pandangan menurut Imam Hanafi yang paling afdol. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, ini saja mungkin yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, sedikit atau sekelumit penjelasan dari saya, jawaban dari saya mengenai pertanyaan yang tadi ya. Jadi apa yang dimaksud haji ifrad, apa yang dimaksud haji tamattu, apa yang dimaksud dengan haji qiran. Mudah-mudahan jawaban yang simpel, yang singkat ini, karena saya sendiri hamba yang dhaif, yang masih banyak kekurangan ilmu, karena kalau kita teliti dalam beberapa fikih manasik, itu banyak sekali ya sanad-sanad yang memang harus kita teliti, yang ngarahnya kemana, masih banyak yang khilafiyah intinya, masih banyak yang berbeda pendapat seperti itu. Namun pada intinya mudah-mudahan siapapun yang sudah mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan ibadah haji, bisa melakukan ibadah wukuf di padang Arafah. Saya doakan mudah-mudahan mendapat gelar ketika pulang, yaitu haji yang mabrur, yang tanpa balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi teman-teman atau saudara-saudari yang belum mendapat panggilan melakukan ibadah haji di tahun ini, mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya, di tahun-tahun yang akan datang, segera mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa melakukan ibadah dengan maksimal baik di dua tanah suci Mekah Madinah, dan ketika pulang mendapat predikat haji yang mabrur, yang tanpa balasan juga dari Allah kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah khawatir mau ikut versi mana, mau ikut konsep yang mana, monggo. Mau ikut tamattu, ifrad, qiran, pada intinya apapun yang dikerjakan oleh jemaah haji, saya doakan mudah-mudahan senantiasa menjadi amaliyah, amalan yang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.